minta tolong Pak Bu Celi untuk bisa berdoa, bisa ya Pak? Harus bisa, harus bisa. Nanti selesai kedua, ya Bu Ce ya, harus bisa berdoa. Oke. Iya. Selesai doa, selesai sesi doa nanti Pak Bu Celi akan berdoa. Tidak boleh ditolak katanya Pak Bu Celi. Oh, nggak boleh, harus. Iya. Ada satu pujian dulu atau langsung, Chef? Sebentar, nanti kita umumkan dulu. Ya, ya. Ini harusnya Pak Jeff nanti ditolong di share ya, di share di sini. Untuk besok kita hari Selasa kita ada pertemuan jam dibuka open gate-nya setengah 6 sampai jam 8. Jadi kita akan bicara banyak di sana, bincang-bincang mengenai sebenarnya Bapak Christopher dan Konden ya, yang nanti akan jadi narasumber. Nah, saudara bisa gabung di sana. Setengah 6 sore ya? Ya, setengah 6 sore. Nah, kita akan bahas banyak di sana. Jadi ini ya pemaparan. Kemudian kita akan banyak, saudara bisa siapkan banyak pertanyaan lah untuk mungkin karunia-karunia berkaitan dengan karunia Roh Kudus. Ya banyak lah. Kita nanti bincang-bincang di sana selama 90 menit, jadi 1,5 jam. Jadi panjang kita waktunya untuk ngobrol. Temanya apa? Temanya nggak kasih tahu. Karunia Roh. Oh, karunia Roh. Oke, kita belajar tentang karunia Roh. Iya. Nah, kalau yang hari ini kan kita banyak, maksudnya kita dengarkan apa yang disampaikan Koden lewat firman Tuhan ini, banyak pemaparannya. Tapi nanti kalau besok kita justru banyak interaksinya. Jadi saudara bisa siapkan banyak pertanyaan, pengalaman apa dan seterusnya. Kita akan bahas banyak di sana. Ya. Ya, saya harap kita gabung karena ini pasti seru ya. Ya, ada 2 narasumbernya. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung untuk masuk di sesi yang kedua. Saya serahkan kepada Koden. Ya, sebentar ya, masih nulis untuk Facebook saya. Sabar dulu. Wah, seneng ini ada Buja, betul loh Buja. Sangat terhormat kamu bisa gabung. Yang ngasih tahu siapa Buja? Kok bisa tahu ini? Yang ngasih tahu siapa? Anaknya Koden Stefan ya, Stefan yang dulu Indonesia Idol. Oh, Bowiling. Iya. Ya, sempat nginap di rumah kan? Iya betul, sempat nginep di rumah itu. Waktu Natal, gereja di sana ya? Ya, PKS ya. Oh ya PKS ya, oke. Baik ya, kita semuanya siap belajar firman Tuhan. Aduh maaf. Oke, iya. Bentar saya cek. Ya, suaranya ke mute. Oh ya, sorry. Udah, bisa jelas suara saya? Oke, sip. Ya, oke, puji Tuhan. Kita belajar sekarang. Ntar tunggu ini saya kepencet lagi. Belajar. Enam, 7, 20. Oke. Ya. Mana ini dia? Oke. Udah siap? Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Papa beri waktu kita lagi untuk kita belajar firman Tuhan ini. Suatu kesempatan yang enggak ternilai. Katakan amin. Enggak ternilai kalau kita bisa belajar firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Sesi kedua kita masih bicara tentang firman. Oke?
kepada konsep pertanyaan. Menurut saudara, firman Tuhan itu apa? Saudara, suatu hari ketika mereka rombongan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba di Kaisarea Filipi, masih ingat itu Matius 16. Nah, di Injil Matius tidak dijelaskan Yesus memuridkan mereka sampai di peristiwa Kaisarea Filipi. Matius itu berapa lama saya belum menyelidiki. Nah, kalau ada di antara saudara pernah menyelidiki, aduh, terima kasih kepada saudara. Saya ingin tahu berapa lama waktunya. Tiba-tiba Tuhan Yesus tanya kepada mereka begini. Menurut orang, kata orang, Yesus aku ini siapa? Ingat ya pertanyaan itu. Kata orang, langsung jawab. Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang macam-macam. Oke, itu menurut orang. Tuhan Yesus, menurut kamu, aku ini siapa? Aneh. Sudah jalan sekian waktu, ya. Sudah jalan sekian waktu. Mereka pun sudah pengajaran Tuhan Yesus. Mereka pun sudah lihat mujizat Tuhan Yesus. Makasih Han dari Taipei, anak saya gabung ini. Senang Papa kamu gabung. Tiba-tiba ditanya, menurut kamu aku, bayangkan ya, ada orang bersahabat, ya lama sekali persahabatannya. Tiba-tiba suatu hari sahabat saudara tanya, buat kamu, aku ini siapa sih? Saudara kaget gak? Pasti kita mikir, kamu tuh salah makan ya? Ya, maaf, kamu itu salah makan ya? Betul? Atau suami istri menikah sekian tahun, setelah menikah sekian tahun, tiba-tiba suatu hari istrinya tanya kepada suaminya, Pak, menurut kamu aku ini siapa ya Pak? Ayo, kira-kira kalau kita jadi suaminya shock nggak? Hah? Loh kenapa kamu tanya? Maka ajaran hari ini penting. Firman Tuhan buat kita masing-masing itu apa? Bagaimana kita menempatkan firman itu di atas segala-galanya untuk hidup kita? Ini yang kita harus miliki. Nah, saya kembali. Kalau tanya saya, Tuhan itu apa? Buat saya jawab, firman segala-galanya. Oke, saya baca tadi belum. Yohanes pasal 1. Lihat ya, Yohanes pasal yang pertama. Saya ulangi ayat yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu Tuhan adalah, perhatikan kata itu. Tahu ya arti kata? Pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama dengan yang berfirman. Itu terjemahan bebas. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi antara Tuhan dengan firman itu nggak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi koin. Ya, kalau ini Indonesia ya, karena kalau di Amerika warnanya hijau semua sebabnya. Nah, ini Indonesia. Kalau saudara punya uang di Indonesia ini yang warna merah, itu kan denominasi paling besar 100.000. Nah, saudara punya 2.000 lembar. Boy, berapa itu? M ya. 2003 ditambah 0,5. Wow, besar. Tapi gambarnya baru sebelah. Yang sebelah belum ada gambarnya apa-apa.
Ngerti nggak ilustrasi ini? Uang itu tidak? Ya tidak. Nah begitu pula firman. Firman itu nggak bisa dipisah dengan Tuhan yang berfirman. Maka itu Yohanes 1 ayat 1 ini saya suka sekali merenungkan. Mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman adalah Tuhan sendiri. Saudara, bulan ini Juli, tanggal 16 seharusnya kami di Nabire itu ada acara besar. Kami sudah siapkan sejak berapa tahun yang lalu. Acara apa? 16 Juli 2020. Kami mensyukuri 25 tahun Tuhan mempercayakan pelayanannya kepada kami di Nabire, Papua ini. 25 tahun, kami mulai 16 Juli 95. Sudah panitia terbentuk, sudah termasuk Glenn Fledri anak saya. Sudah siap datang, sudah diatur semuanya. Tuhan punya rencana lain, dia harus meninggal tanggal 4 April yang lalu. Sedih sekali. Karena COVID-19 bubar. Nah, saya mau cerita. Pelayanan bisa sampai seperti ini di Nabire, di Papua. Itu semua karena firman, bukan karena uang. Maka itu cek, pada mulanya itu uang atau firman. Pada mulanya aku melakukan ini karena orang itu. Nah, berarti pada mulanya adalah firman orang itu. Terpujilah Tuhan dan hebatlah pekerjaannya. Kalau saudara dan saya memulai segala sesuatu karena firman. Tolong catat. Yang masih nggak bisa tidur, masih ditakut-takuti. Bagaimana ya, bisa makan tidak ya, aku bisa mampu nyokolahkan anakku sampai kuliah enggak ya. Aduh saudara, berarti saudara mendengarkan firman iblis yang selalu mengkhawatirkan, menakut-nakuti, mengintimidasi. Catat itu iblis. Ayo dengar firman yang berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ingat gak? Yeremia 29 ayat 11. Ya pegang firman itu. Yaitu sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pakai bahasa Jawa, yo wes. Artinya ya sudah, percayai itu. Betul tidak? Mau apa lagi? Tapi kenapa saudara lebih percaya firman si bajingan itu? Maaf saya berkata, apalagi kalau ada hamba Tuhan, lebih percaya suara di otaknya daripada firman Tuhan. Aduh, tolonglah. Apalagi hamba Tuhan yang suka gosip, lebih percaya apa kata orang. Katanya itu loh, katanya. Berapa banyak hubungan rusak antar hamba Tuhan. Enggak cuma katanya. Aneh. Itulah bukti siapa yang kita percayai. Ayat 2, Yohanes pasal 1 ya, ayat 2. Ia, firman, pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini menarik. Ada apa ini? Renungkan. Firman pada mulanya bersama dengan Tuhan. Saudara ngerti nggak kalimat? Ayo kita bongkar. Saya ulangi. Tadi orang itu kan bersama kamu. Pada mulanya firman itu bersama Tuhan. Tapi sekarang orang itu pergi nggak tahu kemana. Ya nggak tahu ya, tadi di sini bareng aku. Sekarang tidak ada. Oke? Berarti orang itu sudah bisa. Pada mulanya firman itu bersama dengan Tuhan. Berarti pada suatu saat, ini loh rahasia yang saya bersyukur kepada Bapa di surga menunjukkan rahasia ini. Kalimat ini pendek. Iya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya.
Berarti suatu saat atau pernah dan akan terjadi, karena pada mulanya firman itu bersama. Berarti pada suatu saat nanti firman itu terpisah dari, karena ada pada mulanya dengan. Saya harap saudara ngerti loh kalimat ini. Kalau belum saya baca lagi. Maaf. Ia pada mulanya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya firman itu enggak selamanya dengan Tuhan. Jangan negatif pikirannya. Lah terus kemana? Ini ya. Maka itu kalau hari ini saudara dan saya belajar tentang firman. Menurut saudara firman itu apa? Nanti simpulkan sendiri setelah saudara dengar, belajar. Apa yang saya alami dengan firman itu? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Berarti pada suatu saat, dan buat saya sudah, firman itu bisa dari Tuhan. Kok aneh? Enggak aneh. Oke, saya baca ayat 14. Ya, langsung 14 ya, Yohanes 1, maaf. Firman itu telah menjadi manusia. Gabungkan. Pada firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi suatu saat itu telah menjadi manusia. Yang punya firman itu adalah Tuhan. Tapi suatu saat firman itu menjadi manusia. Berarti firman itu terpisah enggak dari Tuhan? Karena sudah jadi manusia. Maka itu ayat 2 berkata pada firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya. Tapi suatu saat nanti firman terpisah. Nah ayat 14 menjelaskan terpisahnya itu karena sudah menjadi manusia, bukan Tuhan lagi. Wow, ini keren sekali saudara. Oke, saya lanjut ayat 14. Dan setelah jadi manusia ngapain firman itu? Dan diam. Mana? Dan diam antara kita. Oke, kalau diam di antara kita, yang pada firman itu adalah Tuhan sendiri, dan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, berarti firman itu ada di sorga. Pada mulanya firman itu bersama dengan Tuhan. Ke surga, maaf, dan di surga karena Tuhan di surga. Tapi suatu saat firman itu jadi manusia. Oke, saudara dan saya manusia atau bukan? Jangan tersinggung loh saya tanya ini. Ayo, ya jelas kita kan manusia. Nah, ini firman buat saya. Firman itu apa? Kitab buatan orang, catat ya, ini bukan barang keramat, bukan barang suci, ini buatan orang, dibakar ya terbakar, dirobek, direndam air ya hancur. Buku ini berarti bukunya ini, bendanya ini bukan firman. Ini buku, ada tulisan. Nah, firmannya itu kalau yang tertulis ini menjadi manusia. Ngerti enggak? Saya ulangi, yang berkuasa bukan di bukunya ini. Maka itu kalau musir setan jangan bawa Alkitab terus ditunjuk dengan kepala begini. Enggak tahan dengan barang ini. Betul tidak? Maaf. Kalau
agama lain betul dijunjung tinggi. Nggak boleh rendah di bawah. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ditaruh. Nggak boleh. Harus di atas. Tapi papa kita nggak kita begitu. Yang papa minta firman itu ada mulanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang firman itu harus jadi manusia. Manusianya adalah dan firman yang telah jadi manusia itu tinggal di antara manusia. Coba renungkan ini. Itu gereja tolong. Kita berubah. Oke. Hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Tanggal 27 Juni. Sabtu. Acara besar, saudara. Saya kaget juga. Webinar bedah buku. Judulnya Servant Leadership. Nah, servant leadership ini sebuah teori kepemimpinan yang oleh 2 orang tahun 2008. Dan tulisan orang ini namanya servant leadership. Itu diteliti oleh para ahli leadership, para ahli kepemimpinan. Ternyata ini sebuah teori yang dunia percaya, yaitu pemimpin yang berhati hamba. Servant leadership. Di Indonesia kan pelayan pemimpin. Nah, saudara, salah seorang anak saya namanya Hari Nenobais, orang Timor. Saya ketemu dia tanpa sengaja setelah dia lulus S1 di Nusa Cendana, Kupang. Saya lupa tahun berapa, 90-an. Nah, dia tuh pengen ke Papua. Atau jalannya kemana? Pas saya ke Kupang, undang oleh satu gereja. Nah, saya khotbah. Nah, hari ini sudah dikasih tahu oleh panitia. Nanti datang lu, Pendeta Daniel yang tinggal di Papua. Kan kamu punya beban Papua. Langsung ketemu. Nah, itu orangnya. Saya itu cepat. Begitu dia ngomong, saya mau ke Papua. S1-nya dia sarjana administrasi publik. Saya langsung berkata, ya udah, kapan kamu siap berangkat? Ya, loh, nggak perlu wawancara. Buat saya, orang yang mau ke Papua itu nggak perlu diwawancara. Tapi kalau mau minta ke Amerika itu perlu diwawancara. Ngerti nggak maksudnya? Nah, yang mau ke Amerika nanti wawancaranya Pak Buceli tadi itu. Karena dia mau ke Papua, ya saya nggak akan wawancara. Berarti orang ini sungguh-sungguh. Nah, berangkatlah dia ke Papua jadi guru kami. Guru SMA. Saya ngelihat suara ini anak luar biasa. Leadershipnya kuat. Wah, karena dia sarjana administrasi publik, maka organisasi kami di Nabire dibenahi, diubah. Wah, senang sekali. Setelah sekian tahun dia mengabdi di Nabire, terus saya lihat ini orang luar biasa. Nah, datang firman. Kuliah 2. Oh ya, siap firman, saya dengar. Oke, saya mau nggak ngambil S2? Dia memang, tapi cari. Akhirnya dapat di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Saya biayai, lulus S2, hebat sekali. Nah, di situ dia menemukan buku profesornya yang bukan Kristen, judul buku Jesus. Itu buku terkenal loh, saudara. Jadi model kepemimpinan, model Yesus. Dan itu profesornya masuk ke ruang kelas mahasiswa S2 ini. Dengan angkat buku itu, kalian harus baca buku ini. Wah, hari ini Nobas diubah konsepnya tentang kepemimpinan Tuhan Yesus. Dia balik ke Nabire, ngajar lagi. Karena S2 di Nabire ada kampus namanya Universitas Uswim Satyawiyata Mandala. Oke. Jadi berkat, tapi tetap juga di SMA. Berapa tahun kemudian Roh Kudus ngomong lagi. Daniel, firman datang.
lanjut dia ke S3. Oh iya, saya siap. Nah sebelum itu pun saya sudah muliakan berapa anak saya S2, S3. Saya tanya, Har, mau S3? Dia kaget. Bener Pi? Bener Pap? Iya, berangkat kamu. Daftar. Diterima di UI, saudara. Nah, dia lulus. Waktu dia dilantik S3, saya diminta datang. Waduh keren saudara, itu pertama kali saya masuk jantungnya UI di Depok. Saya bangga juga. Ya, sabar ya, ini ada macet-macet. Saya nggak tahu juga. Biar dalam nama Yesus internetnya nggak boleh macet-macet. Nah, lulus, dia sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Mustopo Beragama untuk membimbing S2. Nah, belum lama dia nulis, saudara. Karena wajib, dokter itu harus nulis buku. Nah, dia nulis itu tadi, teori servant leadership. Tentang apa yang kami buat di Nabire. Sampai bisa 25 tahun ini, gaya kepemimpinan yang kami tulis adalah gaya pemimpinan Tuhan Yesus. Berhati hamba, pelayan. Wah, gempar saudara. Nah, 27 Juni itu Sabtu seminar bedah buku itu. Moderatornya muslimah, ibu. Salah satu pembicaranya Dr. Martani Husaini M. Impactnya sampai tadi pagi masih ada orang yang telepon saya tentang buku itu, servant leadership. Oke. Sudah terbitan Andi Offset, toko buku, silakan cari servant leadership. Saudara, di situ kami bersyukur. Hari ini kata, Pap, buku ini saya tulis, saya persembahkan untuk Tuhan buat 25 tahun pelayanan pesat di Papua. Luar biasa, saudara. Nah, saya cuma tujuannya buku itu cuma satu. Supaya firman yang ada di 4 Injil secara khusus itu dikenal oleh dunia tanpa dibungkus kitab suci agama Kristen, tanpa embel-embel. Tidak. Nah, yang mengagetkan saudara, teori yang diakui dunia tentang servant leadership itu ada the agape love, kasih agape, dan itu diakui oleh dunia. Apa itu kasih agape? Yaitu kasihnya Tuhan Yesus. Itu kerennya buku ini. Jadi ini buku sekuler, bukan buku rohani, tetapi sumbernya 100% dari 4 Injil. Tapi nggak ada nama Yesus. Yang ada adalah motivasi dan bagaimana Yesus menjadi pemimpin. Keren sekali. Hebat. Nah, jadi pelayanan kami 25 tahun ini sekarang dijadikan model oleh banyak orang. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Puji Tuhan untuk itu. Nah, itu firman. Jadi firman itu sudah terpisah dengan Tuhan sendiri karena sudah jadi manusia dan diamnya di antara kita. Ngerti ya? Saya harap ngerti. Maka itu pindahkan. Saya ulangi, pindahkan isi buku ini ke hidup kita. Pindahkan. Hidupi tulisannya. Renungkan. Jangan ada satupun kata berat dalam nama Yesus untuk menjadikan firman ini manusia, yaitu hidup kita masing-masing. Halangannya ada 3. 1, jangan berkata berat. 2, jangan egois. 3, jangan pelit. Dah, cuma 3 itu saja. Keren ya? Saya ulangi. Firman yang Tuhan rindukan. Karena pada mulanya bersama Tuhan. Tapi sekarang harus terpisah Tuhan. Sebab firman itu harus jadi manusia. Halangannya cuma 3.
jangan berkata berat firman ini, tidak. Kedua, jangan egois. Ketiga, jangan pelit. Begitu saudara berkata berat, langsung firman ini bubar. Nah, kalau bahasa sekarang, bubar firman itu. Kalau pelit, firman itu nggak jadi apa-apa. Kalau egois, firman itu juga nggak berpengaruh. Keren ya? Nah, Yesus itu dalam hidup untuk kita lakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Supaya firman itu keren sekali saudara. Firman itu luar biasa. Jelas ya? Ayo mulai hari ini kita lihat Alkitab ini. Bukan bukunya, tapi pindahkan, jangan ngomong beratnya. Nah, kenapa nggak berat? Saya menemukan kalimat ini. Kenapa firman itu tidak berat? Karena Tuhan yang berfirman dan perintah buat kita, Dia ikut melakukan. Nah, ini keren saudara. Maka itu saya nggak pernah merasa berat. Karena Tuhan Yesus itu ikut melakukan. Terima kasih ini anak saya dari Manado. Jangan berkata berat, jangan egois dan jangan pelit. Ketika hal ini menghambat kita untuk menjadikan firman menjadi manusia. Hebat Andre? Ya, saudara dengar. Jadi, enggak yang berat. Masih ingat surat Yohanes 1 Yohanes pasal 3? Perintah-perintahnya tidak berat. Nah, ayo kita bongkar. Kenapa perintah-perintahnya tidak berat? Nah, yang belum. Maaf ya saudara, saya beri contoh jelek dulu. Maaf. Belajar mengenal sebuah karakter bangsa itu dari lalu lintasnya. Ya bersyukur saya dapat ide seperti itu. Ya, Tuhan bawa saya keliling ke banyak negara. Contoh Jerman. Saudara kan kaget. Pertama saya sampai ke Jerman, saya tuh kaget. Saya belum pernah ketemu negara tahu jalan satu. Banyak sekali. Hampir semua jalan di kota-kota Jerman itu Einbahnstraße, one way. Saya pikir kenapa? Oke, nanti saya sebut. Australia, itu unik lagi. Australia itu negara yang jalan buntunya banyak, no through road. Ya, lihat aja. Banyak. Dikit-dikit no through road. Saya pikir kenapa sih ditutup di situ, kok nggak ditembus ya? No through road, orang harus muter lagi. Oke. Amerika, nah itu negara yang sombong. Ukurannya beda dari negara lain. Freeway, highway. Ya, itu Amerika. Highway, jalan-jalan besar. Terus ukuran meter, ya ukuran panjang pakai inch, nggak mau sentimeter karena kecil, inch jadi besar. Ya, feet pakai feet, banyak. Terus ukuran temperatur, cuma Amerika loh Fahrenheit, heran saya. Yang lain Celsius, Amerika Fahrenheit. Kenapa? Karena gede. Liter nggak berlaku di sana. Kalau beli bensin bukan galon yang hampir 5 liter satu. Gede. Ukuran panjang meter, miles. Lebih panjang lagi. Maka itu bohong angku. Apa-apa mau lebih gede. Jadi orang Jerman itu orangnya lurus. Maaf, kaku. Kita semua tahu. Jadi kalau sudah lurus, lurus saja. Satu arah. Australia, kenapa banyak jalan buntu? Maaf ya, jangan tersinggung. Australia itu kan negara nusa kambangan kalau istilah Indonesia. Jadi penjahat yang ngeri di Inggris dulu, itu dibuangnya ke Australia. Jauh sekali itu, bayangkan. Nah maaf. Jadi ketika mereka sedang buat ini, buat itu terbentur, mereka nggak mau terus. Stop, muter cari lagi. Ya,
ini karakter. Indonesia bagaimana? Maaf. Larangan rambu-rambu lalu lintas. Saya pernah sadar ke Indonesia. Di bawahnya ada tulisan warna putih. Kecuali. Betul? Kecuali pejabat. Kecuali itu. Nah, karena Indonesia banyak perkecualian. Tapi puji Tuhan, baru Jokowi hebat. Nggak ada kata kecuali. Begitu anak-anaknya dilarang ikut-ikut dalam bisnis apa sendiri. Itu bukti. Nah, karena negara banyak kecualinya, maka itu rakyat sering berontak. Kenapa? Pemerintah buat peraturan tapi nggak dilakukan. Ini yang kita harus tahu. Maka itu negara ini kacau. Puji Tuhan dengan Jokowi ini ada perubahan. Nah, kalau Tuhan Yesus enggak, dia memberi perintah, dia ikut melakukan. Saya percepat. Contoh ya, penginjilan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa itu muridku. Ajarkan mereka begini-begini, macam-macam. Aku masa. Terus kalimat terakhir, dan aku menyertai kamu. Yaitu disertai kalau kita memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus ikut kerja. Begini ilustrasinya. Kalau ada seorang bos, berarti punya pembantu di rumah. Pagi-pagi mau kerja. Lagi duduk siap-siap. Malas berdiri. Terus panggil pembantunya. Tolong ambilkan sepatu saya. Dengar ya, ini ilustrasinya. Maka bosnya tetap duduk dong. Ada yang duduk kok. Tunggu sampai si pembantu datang bawa sepatu baru dipakai. Kadang-kadang ada yang lebih manja lagi, itu feodal. Kakinya dijulurkan, suruh makan. Ngeri sekali. Gitu. Apalagi kalau itu pendeta. Maaf. Kalau Tuhan Yesus tidak. Saya beri contoh. Jadi waktu dia menyuruh kita ambil sepatunya. Dia duduk saja. Dia pergi ke tempat sepatu. Ambil sepatu. Mengikuti kita ke tempat sepatu. Dan kita ambil sepatunya. Terus Yesus ikut balik. Yesus tempat duduknya. Saya kaget. Maka itu dia pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu. Nah, logikanya kalau dia sudah nyuruh, ya diam dong. Biar yang disuruh ini yang berangkat. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Servant leadership. Yesus ikut pergi bersama kita, saudara. Beritakan Injil, dia nemani, dia nyertai. Saya kagum pada Tuhan yang seperti itu. Cari perjanjian lama. Musa pernah berkata, Tuhan, Keluaran 33 ke-15, Yahweh, jangan kami pergi dari ini kalau engkau jangan engkau suruh kami pergi dari sini. Kau tidak menyertai kami. Saya nangis baca 3 ayat 15. Jadi minta penyertaan Tuhan. Ingat Yesus 3. Begini kata Tuhan. Kalau engkau menyeberangi sungai-sungai, engkau enggak akan terhanyut. Loh, kok bisa? Baca 43. Karena aku ikut nyeberang bersama kamu. Itu saya terharu sekali. Harus melewati api yang menyala. Kamu gak akan dihanguskan. Sebab aku menyertai kamu. Maka itu Sadrak, Mesak, Abednego gak takut dengan zaman yang mengerikan itu. Kenapa gak takut? Karena ikut masuk ke perapian. Luar biasa. Maka itu saudara, gak ada berat. Tolong catat, enggak ada perintah yang berat. Dia berkata, ampuni musuhmu.
Gak cuma ngomong, dia juga melakukan perintah itu. Maka waktu dia tergantung di salib, oh itu kalimat yang luar biasa. Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang diperbuatnya. Ini kan gila. Jelas-jelas tahu kok mereka buat apa. Tapi Tuhan Yesus bisa berkata, mereka nggak tahu. Ayo saudara, kita berubah mulai hari ini. Nggak ada yang berat perintahnya, tidak ada yang berat. Terima kasih. Jadi siap ya firman-Nya. Saya ulangi lagi, hanya ada 3 hal yang membuat firman itu nggak jadi manusia, jadi kita. 1, kita berkata berat. 2, karena pelit. 3, karena egois bertobat. Wah, ini luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan untuk bukti yang luar biasa ini. Jelas? Keren. Oke ya. Yohanes 1. Ya. Jadi enggak boleh berkata berat lagi mulai hari ini ya. Yohanes 1. Ayat 14 saya ulangi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberi padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Wah, luar biasa. Penuh kasih dan orang melihat, orang melihat. Oke, saya di Perjanjian Lama, kalau firman itu telah menjadi manusia, seperti apa firman itu? Ya, kita lihat Kejadian, kitab Kejadian, pasal 39. Kitab Kejadian, pasal 39. Kita lihat ayat ini. Dan ini luar biasa, saudara. Ya, Kejadian 39. Saya baca dengan cepat mulai ayat 1. Firman itu jadi manusia. Ya, Yusuf firman luar biasa. Adapun Yusuf, ayat 1, 39 ayat 1. Adapun Yusuf dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawas, membeli dia sebagai budaknya tangan orang Ismail yang telah membawa Yusuf ke Mesir. Ayat 2. Tetapi Yahweh menyertai. Nah, mulai hari ini kalau saudara membaca Perjanjian Lama, ada tulisan Yahweh menyertai Daud, Yahweh menyertai Yusuf, Yahweh menyertai Musa, Yahweh menyertai Abraham, Yahweh menyertai Yosafat, Yahweh menyertai siapa saja. Ini kita harus ganti itu jadi manusia, karena menyertai. Jadi Tuhan jadi manusia. Ini luar biasa. Ini anak saya dari Jepang, Puput. Dia nulis gini, selama pandemi saya jadi pinter firman dari. Iya, hebat. Nah, ini firman lagi. Puput, Papa cerita soal kamu dulu ya. Di Osaka kamu ya? Ya. Jadi begini, suatu hari saudara, saya lupa tahun berapa. Papa lupa, Put, ketemu kamu pertama kali karena firman. Saya di Jogja, ketemu Puput, dia baru pelayanan di Kalicode, memberi pelajaran. Tahu ya pelayanan Kalicode? Pelayanan yang dibangun oleh Romo Mangun almarhum. Seorang Romo, pastor Katolik yang rakyat, nggak ada sombongnya sama sekali. Jadi sayang. Nah, Puput ini ikut ngajar di situ. Saya lihat Puput ini orangnya rendah hati, orangnya luar biasa. Ya, oh maaf ya, saya pasang charger. Oke, ini maaf, sabar dulu. Ya, maaf ya. Saya lupa charger ini. Oke.
lanjut? Ya, rekornya. Oke, sudah. Nah, begitu saya tanya, dia ternyata masih SMA. Oh, di Kanazawa, Jepang, ya. Masih SMA. Oke. Terus saya tanya, kamu mau kuliah nggak? Wih, dia kaget. Ringkas cerita, saya biayai dia S1. Oh, 2005 saya ketemu dia di Jogja. Ini lulus S1. Seperti janjinya, dia jadi guru di Nabire. Ternyata, saudara, itu karena firman. Karena firman. Sekolah kan anak ini. Sampai Nabire dia ngajar. SD, SMP, SMA. Hatinya luar biasa. Dia disayang oleh anak-anak, saudara. Saya melihat dia ini anak hebat. Gerakan saya untuk nawari S2. Beasiswa ke Unhas. Ya, pas penelitian S2-nya ada masalah besar, bencana alam besar di Wasior. Nabire, satu kampung, hampir satu kampung banjir bandang, saudara. Pohon-pohon langsung membabat habis perumahan rakyat yang ada di bawahnya. Hanya bawa ke laut Wingri. Nah, Puput di situ dapat ide menemukan satu alat, itu S2-nya. Jadi tesisnya. Dosennya itu lulusan Jepang. Dia kagum pada Puput. Nah, S2 selesai balik lagi ke Nabire. Karena itu janjinya. Saudara, ternyata berapa tahun di Nabire, dia dapat kesempatan S3 di Jepang. Beasiswa. Dan ini luar biasa. Maaf, karena kami nggak bisa kasih dia pulang. Maaf ya, Put. Maaf. Harusnya Desember itu libur. Karena ada kuliah. Ya, cuma karena nggak ada uang, ya udah. Tapi ada baiknya. Justru temannya yang libur Desember Januari sampai hari ini belum bisa balik ke Jepang karena COVID-19. Nah, karena dia tertinggal, karena kami nggak ada uang untuk ngongkosin dia liburan akhir tahun baru, puji Tuhan, 1 Juni kemarin dia bisa menyelesaikan S3-nya yang hanya perlu waktu 1 tahun 8 bulan. Yang harusnya 4 tahun paling dikit. Yang lain, dan waktu ujian tanggal 1, tanggal 2 dia kirim berita, dinyatakan lulus oleh profesor-profesornya. Dan mahasiswa asing yang tercepat lulus S3 cuma 1 tahun 8 bulan. Dan mahasiswa asing ini disebut dari Indonesia. Karena saya dengar firman untuk anak ini dikuliahkan. Sukses ya, Put. Mudah-mudahan Jepang sudah buka. Nanti Papa kamu September. Ya, mudah-mudahan kita berdoa. Nah, ini dia. Maka itu kalau di firman, saudara, oh dampaknya itu luar biasa. Loh, kenapa luar biasa? Karena firman kan nggak pernah bohong. Oh iya, kalau tidak, itu firman. Nah, Yusuf, ya, saya lanjut lagi. Ulangan 39 tadi, ya. Jadi dijual, udah. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Nah, itulah firman jadi orang. Jadi Yusuf firman itu. Terus apa dampaknya kalau firman itu jadi manusia? Dalam nama Yesus. Hari ini semua kita harus berubah. Firman yang jadi kita. Firman jadi Roni. Firman jadi Benny. Firman jadi Jeffrey. Firman jadi Daniel. Firman jadi siapa saja. Sekarang dibalik. Firman itu adalah Roni. Firman itu adalah Jeffrey. Firman itu adalah Benny. Firman itu adalah Ribka. Firman itu Eva. Firman itu Buce. Firman itu Daniel. Kan begitu bolak-baliknya. Oke? Ini yang terjadi, saudara. Kalau dampak firman jadi manusia. Sehingga, nah kata sehingga. Ini dampaknya. Gara-gara disertai Yahweh. Gara-gara firman itu jadi Yusuf. Ia Yusuf mendapat
menjadi yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hebatnya kuasa firman. Selalu berhasil. Ya, apa akibat berikutnya? Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, yang menarik itu ayat 3, Saudara. Ayat 3. Coba perhatikan. Kejadian 39 ayat 3. Begini. Setelah dilihat oleh tuannya. Apa yang dilihat? Bahwa Yusuf disertai Yahweh. Dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini keren, Saudara. Karena firman sudah jadi Yusuf. Dan Yusuf itu adalah firman. Maka itu semua yang dikerjakan pasti berhasil. Dan begitu berhasil, yang menarik kalimat ini. Setelah dilihat oleh tuannya. Catat. Jadi, kalau saudara dan saya jadi firman. Karena firman jadi kita. Dan, maaf jangan berkata sombong. Tapi ini fakta. Dan firman itu adalah saudara dan saya. Karena sudah siapapun yang kenal kita, orang-orang itu, sekalipun orang berdosa, maaf orang kafir istilahnya, tetap bisa melihat firman hidup kita. Keren gak, Saudara? Ini loh dampak itu seperti ini. Wah, luar biasa. Jadi Potifar, orang Mesir itu bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf. Melihat firman itu. Terus gak sampai di situ loh. Gak selesai. Lihat ayat 4. Maka, nah ini dia. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Terus dan ia boleh melayani tuannya. Budak gak boleh. Boleh sekarang. Gak cuma melayani. Dikatakan. Dan kepada Yusuf diberikan Potifar kuasa atas rumahnya. Enggak cuma rumahnya, oke. Dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini dahsyat dampaknya. Sejak saya ganti dengan topik 1:14. Sejak ya Potifar menempatkan firman, Yusuf kan firman. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, kepada firman yang jadi Yusuf, dan Yusuf yang firman. Sejak Potifar akan semua rumah dan segala milik firman yang jadi Yusuf, dan Yusuf yang adalah firman. Tolong catat ini. Begini kata Tuhan. Maaf. Saya ulang ayat 5 ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yahweh, catat, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu. Memberkati rumah orang maaf ya. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yahweh memberkati rumah karena Yusuf. Catat, karena Yusuf.
Karena firman yang ada di rumah orang itu, walaupun orang ini bukan orang percaya. Dampak berikutnya, sehingga, maaf ya, berarti rumah orang musyrik karena Yusuf, sehingga berkat Yahweh ada atas segala miliknya, baik yang di rumah, yang di ladang, semuanya istilah kecipratan berkat. Karena Potifar mengundang firman itu menjadi penguasa atas rumahnya, atas segala miliknya, yang di ladang juga. Sejak firman itu diberi kekuasaan, firman itu mendapat tempat untuk berkuasa. Berkat Yahweh Tuhan ada di. Ayo saudara mulai hari, biar Tuhan bekerja kita. Jelas ya? Berikut. Ini Yusuf sekarang di Firaun. Ini tadi di Potifar. Pasal 41. Ya, sama ternyata. Potifar dan Firaun mengatakan sama. Yaitu dua orang hebat ini yang belum percaya Tuhan. Tidaklah. Bisa melihat Tuhan di hidup Yusuf. Karena firman jadi Yusuf. Dan Yusuf itu telah jadi firman. Begini ayat 37, Kejadian 41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawai. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Dengar. Ya, berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita, jelas, kita mendapat orang seperti ini, seperti Yusuf. Apa yang disimpulkan oleh Firaun? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Firman lagi. Terus kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahu semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta ini, cuma satu ini bedanya. Hanya takhta ini, inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Firaun juga melihat sesuatu yang beda di antara Yusuf dibandingkan dengan semua orang-orang cendekiawan, orang-orang hebat di kerajaan Firaun. Ini beda karena firman di Yusuf, dan Yusuf itu adalah firman. Itu maksud Yohanes 1, saudara. Kalau saya betul-betul siap, firman itu jadi kita masing-masing. Dunia penuh kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan mengerti ya konsep ini. Ini dahsyat sekali. Bagian terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini lebih keren lagi. Masih penulis yang sama, yaitu Rasul Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 1. Gampang kok dihafalinya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi Yohanes menulis hal yang sama. Diteruskan dari Yohanes pasal 1 Injil tadi. Apa yang telah ada sejak kapan? Nah, siapa yang ada sejak mula? Firman. Pada mulanya adalah firman. Ya, apa yang telah ada sejak semula? Yang telah kami dengar. 1. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Saudara, ini saya kaget. Yang telah kami lihat dengan mata kami. 3. Yang telah kami saksikan. Apa kata kalian saksikan? Yang telah buktikan. Oke, saya sampai sini dulu.
Jadi buat Potifar, buat Firaun, firman itu sudah bisa didengar lewat yang memberi nasihat kepada Firaun. Dan didengar oleh seluruh pejabat negara, oleh orang-orang pandai. Sudah didengar. Lalu firman itu dilihat dengan mata. Mata Potifar ngelihat, budakku yang satu ini beda dengan budak-budak yang lain. Lihat dengan mata. Yang ketiga, Firaun dan Potifar telah membuktikan bahwa Yusuf ini beda. Telah dibuktikan. Buktinya apa? Begitu semua milik Potifar diserahkan kepada Yusuf. Berkatnya luar biasa. Kan Potifar melihat, membuktikan. Begitu pula Firaun. Kalau enggak mungkin. Catat tuh saudara. Jarak dari penjara ke istana Firaun itu enggak berat. Cuma 1 langkah. Bukan berapa hari. Enggak sampai jam, cuma berapa menit. Habis Yusuf tukar pakaian, dicukur, ganti, mandi, ketemu, langsung diangkat jadi raja. Hanya berapa saat, nggak sampai jam, nggak sampai. Karena firman, dan langsung Firaun melihat bukti ini beda dengan yang lain. Maka itu hari ini saudara dan saya yang percaya firman, biarlah firman itu kita dan kita jadi firman itu supaya orang bisa mendengar, orang bisa melihat dengan mata, dan orang bisa membuktikan. 3 hal ini saja kalau terjadi dalam hidup kita murid-murid Yesus, kemanapun kita pergi, luar biasa. Tapi yang keempat lebih, masih 1 Yohanes 1, yang keempat, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Yang telah kami raba dengan tangan kami. Wih saudara. Ini lebih gila lagi. Siapa itu? Yohanes menulis masih. Itulah yang kami tuliskan. Maaf. Yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu tentang firman hidup. Maka itu, kalau sekedar kebaktian, sekedar pelayanan musik, sekedar pelayanan sekolah minggu, asyir, pendoa puasa, pendoa syafaat, doa pagi, sekedar khotbah, sekedar WL, mimpin pujian, cuma sekedar. Tapi firman tidak kita tempatkan di yang benar dalam hidup kita. 0. Firman gak pernah bisa didengar orang. Firman gak bisa dilihat orang. Firman gak bisa dibuktikan orang. Firman gak bisa dipegang dengan tangan mereka. Jadi Potifar bisa pegang firman karena ada Yusuf. Firaun bisa pegang firman karena Yusuf. Ngerti gak kalimat ini saudara? Maka itu ayo mulai hari ini. Kita semua menjadikan firman itu segala-galanya. Maka itu nanti kalau saudara pulang, selesai dan baca 1 Korintus 7. Saya pertama bingung, ada kalimat yang aneh. Paulus nulis, tiba-tiba, maaf bukan aku, tapi ini Tuhan. Oke, saya baca terus 1 Korintus 7. Maaf, ini Tuhan, bukan aku. Terus terang saudara, saya pertama kali belajar 1 Korintus 7 ada kalimat-kalimat Paulus yang kok pelan sih orang ini. Dikit-dikit bilang, ini Tuhan, maaf, bukan Tuhan tapi aku. Nanti ayat lain, ini aku, enggak maaf, ini Tuhan. Jawabannya di sini. Karena dia bicara pada orang Korintus yang masih anak-anak, belum dewasa. Maka antara firman dengan Paulus, antara Yesus dan Paulus, antara Paulus dengan Yesus sudah sehingga Paulus nggak tahu yang Tuhan mana, yang dia mana. Keren nggak saudara kalau firman sudah menyatu di hidup kita semuanya.
Orang pun akhirnya nggak bisa membedakan suara, membedakan saya. Loh, yang Firman mana? Yang Roni yang mana? Yang Benny yang mana? Yang Eva yang mana? Yang Buce yang mana? Yang Jeffrey yang mana? Nggak ada bedanya. Wih, betapa kalau dunia penuh dengan firman seperti itu. Ayo hari ini semua kita ambil keputusan. Hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Siap ya saudara? Ini yang dinantikan dunia. Sehingga dunia mengalami revolusi dan pembaruan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita semua jadi firman yang hidup itu tadi. Amin. Inilah yang Tuhan rindu atas kita. Oh, sungguh-sungguh menyenangkan kalau firman jadi manusia. Oke, saya serahkan. Ayo host, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya. Atau berdoa dulu? Oh ya Pak Buce ya, Terima kasih. berdoa dulu. Ya. Ya, kita buka dulu sesi tanya jawab. Oke. Nanti setelah itu kita berdoa. Ya. Atau terserah Koden, kita mau doa dulu apa tanya jawab dulu? Terserah hostnya aja. Terserah, mau tanya jawab boleh tanya jawab dulu ya. Buce kan belum malam toh di LA. Ayo siapa mau tanya? Ayo cepet. Karena saya harus persiapan. Nanti sore ada lagi. Saudara bisa angkat tangan atau kasih kode di situ atau saudara bisa chat. Ya. Silakan Bapak Ibu. Wah, nggak ada yang tanya ini Koden. Ya Pak Benny aja. Jeffrey mau tanya, Roni mau tanya. Ini Ada? ya. Tugasnya host ini Pak atau Koden ya. Oh iya, silakan. Tanya terus. Hostnya mana? Hostnya. Ayo saudara belajar firman, senang sekali. Ini Ada? ya. Oke, mungkin nunggu yang lain. Saya mungkin ngajukan pertanyaan seperti ini, Koden. Ya. Ada orang berkata bahwa tidak semua di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan. Jadi itu tidak sepenuhnya firman Tuhan. Ya. Karena katanya di Alkitab itu ada tulisan Paulus atau kata-kata Paulus. Jadi itu bukan kata-kata Tuhan Yesus. Makanya itu hanya sekadar isinya firman, bukan sepenuhnya firman. Nah, gimana itu, Bro? Wah, kalau pakai itu konsepnya lebih ngeri loh. Saudara pernah perhatikan nggak? Di Alkitab pun setan berfirman. Ben, ada firman setan nggak di Alkitab? Loh, saya tanya. Ada. Nah kalau mau bahas itu nggak ada habisnya. Ya, justru di Kejadian 3 itu firman setan. Nah, saudara begini caranya belajar. Oke. Yang penting Tuhan tetap berurusan dengan kita semua. Setan itu pun dipakai tanda kutip untuk mengajak kita. Oke. Yang berikut, ada firman keledai loh di Alkitab itu. Betul tidak? Pernah tahu firman keledai? Ya. Zaman siapa yuk? Ya toh. Nah, jadi ya Biliam. Jadi nggak usah Jadi nggak usah diperdebatkan, saudara. Yang penting itu firman Tuhan, itu Alkitab. Jadi Tuhan mengesahkan. Nah, begini jawaban yang lain. Semua orang di dunia ini bisa mencapai gelar tertentu. Mau S1, S2, S3, mau profesor, mau apa saja, ahli apa saja. Maka orang-orang itu pasti pegang satu buku yang dipercayai. Nah, dari buku itu orang belajar. Bahkan murid SD, murid SMP, murid SMA. Belajar dari buku tidak? Jawabannya iya. Nah, pertanyaan saya. Perlu nggak kita mengenal dulu penulisnya? Asal mana? Umur berapa? Jawab Ben, perlu tidak? Loh, Ben?
Ayo. Iya, Goden. Perlu tidak kalau kita belajar di kuliah, apa nggak dengar? Perlu kenal nggak penulisnya itu siapa? Enggak, Ben. Kita nggak perlu ketemu. Loh, mau ketemu di mana kalau sudah mati? Teori-teori yang lama-lama itu. Jadi nggak perlu ketemu penulisnya. Maaf ya, 100%. Justru yang mengatakan, kenapa kamu kok percaya itu firman Tuhan? Itu kan tulisan orang. Saya jawab, Ben, dalam nama Yesus. 100% yang mengatakan kalimat itu teolog-teolog. Maka itu saya nggak suka orang belajar teologi. Makin bodoh. Maaf saya berkata. Betul nggak, Ben? Yang ngomong itu pasti teolog. Jawab dulu, Ben. Iya memang ya. Nah. Ada yang dari teolog. Enggak, semuanya teolog, Ben. Kaum awam nggak pernah ngerti kok itu. Yang kedua, dengarkan dulu. Semua kita pasti pernah makan obat. Betul? Nah, jadi obat yang kita konsumsi, obat apa saja termasuk vitamin, suplemen. Saya tanya, perlu nggak sebelum kita konsumsi obat itu, kita datang atau telepon ke pabriknya untuk ngecek laboratoriumnya seperti apa, betul nggak komposisinya ini seperti ini, betul nggak akibatnya ini seperti ini. Ayo saya tanya, perlu begitu kalau kita mau makan obat? Perlu cek dulu ke pabriknya, perlu periksa. Ya sudah. Begitu pula kalau kita baca buku, sampai kita bisa sarjana, bisa master, bisa doktor, bisa profesor. Karena kita baca buku. Dan kalau kita baca buku, kita nggak perlu tahu ini ditulis tahun berapa, yang nulis siapa, benar atau tidak. Kalau sudah jadi buku berarti sudah diuji lewat macam-macam. Maka itu teolog-teolog goblok terus bertobat. Memutar balikkan firman Tuhan. Maka itu saya nggak suka, kata teologi saja sudah salah. Theo itu Tuhan, logi itu logika. Sombong kali kau melogikakan Tuhan yang nggak pernah masuk logika kita sama sekali. Maaf saya marah ini. Saya nggak marah pada Benny loh ya. Saya marah pada orang-orang yang sombong itu. Ya, harus berubah. Jadi kalau kita baca buku, kita nggak perlu tahu. Kalau sudah disahkan, dicetak, diakui, ya sudah, percaya saja. Makan obat juga begitu. Nggak perlu kita buat laboratorium kecil di rumah. Supaya besok sebelum kita makan, kita olah dulu, kita periksa dulu. Ngapain? Maaf. Jelas ya, Ben, jawabannya? Biarlah firman itu firman. Nggak usah dioperasi, nggak usah diotak-atik. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Tuhan nggak rugi kalau ada orang nggak percaya firman-Nya, yang rugi dia. Maka itu, Ben, pertanyaanmu jawabannya di 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau gereja bisa membuat firman itu bisa didengar, bisa dilihat dengan mata, bisa dibuktikan lewat kehidupan, dan bisa diraba dengan tangan, maka tidak ada orang yang meragukan firman. Betul nggak, Ben? Ini ya udah. Oke, ada lagi yang lain bertanya? Ya, maksudnya gini, kalau saya percaya bahwa sepenuhnya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Amin. Cuma kadang-kadang jika dipelintir disampaikan seperti itu, makanya saya angkat karena ada banyak juga orang yang terpengaruh dengan mungkin teolog yang Koden bilang itu. Sampai berkata bahwa oh iya benar, itu bukan dari Tuhan karena dari Paulus. Nah, itu orang akhirnya terpengaruh. Nah, saya angkat ini supaya kita belajar bersama, jangan sampai kita juga ikut tersesat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maaf ya saudara, saya nggak tahu jelas nggak di belakang saya ini lemari buku saya. Ya maaf, saya cuma cerita. Sebagian besar ini buku teologi, saudara. Saya baca. Ini buku pengetahuan banyak. Ini di bawah lagi ada 3 bagian ini buku semua di bagian bawah. Saya suka baca buku. Tapi luar biasa, saya nggak pernah khotbah tentang buku. Karena buku itu hanya untuk pengetahuan saya. Yang saya baca dan pegang cuma firman Tuhan ini. Enggak yang lain. Jadi kalau ada di antara saudara masih bingung, nggak apa-apa. Maka itu dari sesi pertama dan sesi kedua saya ngomong.
Firman itu buat saudara itu apa? Nah, teolog-teolog yang sok pinter itu menganggap firman itu cuma ilmu pengetahuan. Ya sudah, nggak apa-apa, urusan dia atau mereka. Maka itu saya ngomong tadi, kalau ada orang tanya ke saya, jadi buat Koden firman itu apa? Segala-galanya dengan uraian tadi itu. Jelas ya Ben? Jelas ya? Pak Benny mewakili semua kita yang masih bingung. Supaya mulai hari ini nggak ada yang bingung lagi. Firman Tuhan kita akui. Kalau saudara nggak mau mengakui nggak apa-apa. Oke. Ya Ben, gimana lanjut? Ini kayaknya tidak ada yang tanya kok Den. Jadi terpaksa saya tanya lagi nih kalau. Oh nggak apa-apa, silakan. Bucek belum tidur toh? Saya mewakili. Iya. Iya, saya mewakili aja. Tinggal satu pertanyaan aja kok Den. Ya, ini kan saya sudah mendengar sedikit penjelasan Koden tentang teologi ya, yang banyak belajar itu. Nah, ini saya sebenarnya kan mau tanya sebelumnya ini. Nah, ada banyak orang belajar tentang Tuhan, belajar tentang Allah, belajar tentang Tuhan lah, tentang firman. Sampai punya gelar S1, S2, S3. Esteller. Hanya sekedar pengetahuan. Ya. Esteller. Ya. Nah, dan itu seringkali kita melihat bahwa justru pengetahuannya hebat, tapi bukan untuk menghidupi kebenaran itu sendiri, tapi justru dijadikan bahan perdebatan sebagai senjata begitu untuk ya pokoknya seperti itulah. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Jadi banyak orang justru tidak mengalami belajar tentang Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan ya itu. Nah, itu bedanya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu minta mengenal Tuhan. Ya. Bukan mengetahui tentang Tuhan. Maka itu ayat terkenal Yesaya 11 ayat 10. Yang Tuhan rindukan seluruh bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, bukan pengetahuan tentang Tuhan. Bedakan Ben. Kenal Tuhan itu karena bergaul dengan Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan itu mempelajari Tuhan, dan itu teologi ilmunya. Sama seperti biologi itu mempelajari tentang kehidupan. Geologi mempelajari tentang lapisan-lapisan. Psikologi dari kata psikis yang mempelajari tentang jiwa. Antropologi yang mempelajari tentang asal-usul kebudayaan manusia. Nah, teologi itu mempelajari tentang Tuhan. Berarti kata teologi saja sudah salah besar. Saya ulangi, kata teologi aja sudah salah besar. Theo itu Tuhan, logi itu logika. Mana mungkin Tuhan dimasukkan logika kita? Pecah meledak otak ini. Maka itu tolong mulai hari ini jangan belajar tentang Tuhan, tapi bergaulah dengan Tuhan. Pasti kita mengenal Dia. Ubah. Maaf, yang gak pernah sekolah teologi jangan merasa minder, direndahkan. Tidak. Saudara harus mengenal Tuhan, bukan mempelajari tentang Tuhan. Kalau mempelajari nggak akan. Theo, Tuhan, logos, itu logika. Ayo kita mengenal Tuhan. Ini lagi di belakang sini buku-buku teologi. Saya baca, saya belajar, cuma hanya untuk pengetahuan, bukan untuk model hidup saya dan modal hidup saya. Tapi modal dan model hidup saya mengenal Papa dengan bergaul tiap hari, dan itu menyenangkan. Maka itu kalau punya waktu dan punya uang, saya pesan langsung kuliah yang sekuler. Jangan yang teologi, buang-buang waktu saudara. Ambil sekuler sekalian, kejar gelar setinggi-tingginya. Karena dunia perlu orang-orang cerdas cendekiawan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Betul, model dan modal Betty. Betul, ayo kita mulai mengerti konsep ini. Silakan mau belajar teologi nggak apa-apa, saya juga belajar, cuma bukan untuk model dan modal hidup kita.
Model dan modal hidup kita cuma firman Tuhan. Bapa di surga, Yesus hadir. Supaya firman jadi kita dan kita jadi firman. Bukan dipelajari. Saudara bisa belajar tentang Soekarno. Karena bukunya banyak. Saudara bisa belajar tentang Mussolini, Hitler. Bukunya banyak. Tapi mempelajari seseorang lewat bukunya, saya jamin 1 miliar % orang itu gak akan kenal orang yang dipelajari. Karena cuma belajar, maka timbullah pengetahuan. Tapi kalau mengenal seseorang, itu bergaul, itu beda. Nah, Benny, perhatikan. Karena teologi, logi, maka cuma satu untuk membuktikan logika orang itu benar, logosnya benar. Yaitu apa? Disanggah, diperdebatkan, dibanting-banting. Itu kalau ikut, ya saya suka ngikuti kalau anak-anak saya yang sidang master, sidang doktor, saya senang. Wah, dibanting-banting, diputar-putar oleh para profesor untuk membuktikan. Dia ngerti enggak? Nah, teologi begitu, diperdebatkan. Tolong jawab. Yang namanya kebenaran itu nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu disanggah, nggak perlu dimacam-macamkan. Kebenaran itu tetap benar. Walaupun yang lain nggak nganggap nggak benar, nggak apa-apa. Kebenaran nggak perlu dibela. Ini buktinya. Maka itu firman harus jadi manusia. Oke ya, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung ya berarti seorang yang berubah, itu saja. Maaf. Jadi firman itu firman. Nggak usah diperdebatkan. Nah, itu saya nggak suka berdebat. Oke, lanjut. Ada lagi? Setuju, Koden. Setuju. Haleluya. Udah? Oke, kayaknya ini dan ada yang tanya. Saya nggak tahu kalau Buce. Oh, aneh. Pak apa ini? Kim Hai mau bertanya. Silakan, Pak. Halo, Papi. Oi, shalom. Apa kabar? Emang Papi tahu ini siapa? Tahu, orang Medan. Kalau Papi salam kenal. Ya, kalau saudara pernah dengar perusahaan si cepat, pengiriman kilat, ini orangnya. Kalau saudara pernah lihat di sosial media YouTube ada sultan yang bagi-bagi duit, ini orangnya. Hebat. Oke. Kapan ke Nabire? Dia bangun sekolah-sekolah banyak di Nabire. Tuhan memberkati. Oke, mau tanya apa, Pak Kim Hai? Sebenarnya mungkin lebih apa namanya? Bukan ke arah pertanyaan ya. Oke. Tapi kan yang kalau saya sendiri dengar tadi kan lebih banyak pembahasan ke arah teori-teori. Kalau yang Papi tadi bahas kan lebih ke teknikal tapi berhubungan dengan pendidikan. Ya. Yang tadi Terus? yang poin orang segala macam itu kan. Nah, kalau yang saya alami sebenarnya lebih banyak bagaimana menggabungkan antara teknikal di bisnis dengan kebenaran firman. Jadi ini sebenarnya yang kita lakukan bareng sama Papi selama 6 tahun kita bangun si cepat. Nah, jadi kalau saya pribadi sih mengatakan kebenaran itu bisa masuk ke mana aja, dan kalau kita bisa masukkan kebenaran itu ke dalam bagian di mana talenta Tuhan kasih kita, maka itu akan sesuatu hal yang dahsyat gitu. Seperti yang si cepat alami kan dalam 6 tahun kita punya 17.000 karyawan, terus berangkat dari bisnis yang nol sekarang udah sampai udah mau unicorn gitu kan. Hebat. Yang saya ini adalah ada satu namanya bagian kita masuk bersama kebenaran, tapi sisi lain juga kita perlu kerjasama. Seperti saya dengan Papi, saya di dalam bisnis, Papi dalam pelayanan, bagaimana kita kolaborasi sehingga itu bisa jadi sesuatu hal yang besar gitu. Jadi mungkin udah nggak perlu terlalu banyak teori kali ya, mendingan langsung dipraktekin aja. Setuju. Luar biasa, saudara. Ini kisah nyata. Anak saya Kim Hai ini luar biasa hidupnya. Saya kenal dia 6 tahun yang lalu. Karyawannya itu 20-an ya.
Ya, sekarang 17.000 dalam 6 tahun. Dan Tuhan berkati. Dan berkatnya dibagi-bagi, saudara. Nah, kalau saudara pernah dengar gemas gerakan memakai masker, ini orangnya. Tiba-tiba suatu pagi Roh Kudus bicara kepada dia. Nah, tiap kali Roh Kudus bilang apa, mesti konfirmasi ke saya. Dia bilang begini, Pap, Tuhan menyuruh aku buat master gratis. Supaya orang itu awal April. Belum apa-apa. Masih jauh dari keributan sekarang. Karena kalau nggak dikasih masker orang sakit. Saudara, maaf. Tuhan menyuruh dia. Ini firman. Maka itu firman itu luar biasa. Dengan sejumlah angka. Adi, boleh nggak Papi ngomong jumlahnya? Tuhan ngomong ke kamu. Boleh bikin Nah, galau juga Pak ya. kenapa? Saudara? Kayaknya bikin galau. Enggak. Saudara catat. Firman Tuhan datang kepada anak saya Kim Hai. Untuk keluarkan uang 15 miliar rupiah. Buat masker gratis, saudara. Dan sudah terjadi. Ternyata dari 15 miliar itu berkembang. Ya, tolong perhatikan. Dari 15 miliar teman-teman pengusaha ikut gabung. Tadinya cuma mau 30 juta masker. Sekarang sudah nggak tahu berapa banyak masker itu. Sudah berapa, Adi? Yang dibuat? Kira-kira. Sebenarnya kan karena kalau itu kan lebih menarik lagi waktu pas kita dengar kan awal-awal corona itu kan Tuhan kasih kita ibaratnya tuh ayo keluarin 1 juta US dollar waktu itu 15.000 kan. Berarti sekitar 15 miliar. Cuma pada waktu itu awalnya kita nggak tahu tuh mau dihabiskan uang kemana. Kita coba bantu yang kayak APD segala macam. Tapi kok kenapa nggak ada satu sukacita? Atau kita nggak lihat bahwa kalau kita melakukan sesuatu sesuatu itu harusnya dia harus ada impact yang terjadi. Harus. Tapi kalau kita buang ke APD terus kan itu kayaknya sesuatu yang nggak ada habisnya gitu kan. Nah akhirnya nggak tahu itu pada malamnya itu dikonfirmasi lagi, ya coba habiskan ke bikin masker gratis gitu kan. Nah di sana baru kita lihat, oh iya kalau kita bikin masker gratis itu artinya kita tuh berlomba-lomba supaya orang-orang yang tadinya nggak pakai masker itu menjadi pakai masker. Tapi masker yang seperti apa? Ya kan akhirnya dialihkannya ke masker kain. Jadi dengan adanya masker kain itu ada dua. Yang pertama, orang-orang bisa dapetin maskernya itu dengan murah. Yang kedua, terus masker-masker yang dipakai oleh si dokter segala macam tuh nggak jadi rebutan. Dan yang ketiga, harga-harganya itu jadi pada. Nah, begitu kita udah dapat visi yang seperti dari Tuhan, akhirnya kita langsung gerak. Nah, gerakannya juga ya itu menarik. Menariknya itu kan waktu itu setelah semua orang mengatakan bikin gerakan tapi nggak ada keluar duit. Cuman seolah-olah ngajak sana, ngajak sini segala macam. Nah, ternyata yang ini Tuhan udah minta kita bikin gerakan dan minta kita keluarin duit. Amin. Nah, sebenarnya ya, ternyata ini yang menarik lagi sampai ada ratusan artis yang bergabung untuk membantu promosikan Kapolda segala macam banyak, sehingga membuat gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang besar. Jadi kalau Tuhan yang bergerak itu biasanya itu udah di planningin matang dan itu kayaknya lancar-lancar aja. Amin. Ini bukan bicara tentang berapa banyak masker yang kita iniin, tetapi menjadi satu impact yang begitu besar gitu. Nah akhirnya sekarang kita udah mulai mau stop, ini mungkin kita mau bikin konser lagi nih. Oh, puji Tuhan. Kita bikin konser sama Ari Lasso dan lain-lain di Jawa Timur, karena Jawa Timur kan paling parah. Paling parah. Ya. Jadi ini kita mau bikin satu lagi, bagaimana memberitahukan kepada dunia Indonesia udah mulai bisa juga. Terus bagaimana kasih orang Jawa Timur untuk yuk pakai masker atau bagaimana gitu. Ini kita lagi godok. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan ada proyek itu. Haleluya. Nah, ini semua karena firman yang datang. Oke, Ben lanjut. Puja ada Indonesian diaspora. Ya, kayaknya sudah kok Den, ya ada yang tanya. Oke. Jadi Puja berdoa. adalah Ya, terima kasih. Tadi
saya nggak bisa ngomong. Tadi saya coba-coba ngomong nggak bisa. Oh. Jadi kita dari Diaspora Network ini lagi 2 minggu kemudian akan mencari 5 orang representatif milenial yang akan mau diwawancarai untuk dari seluruh dunia sih. Nah, saya tadi mendengar ini orang-orang hebat ada di sini nih, termasuk saya belum kenal yang lain-lain. Saya baru dengar tentang Kim ini yang menyumbang $1 juta untuk membuat masker. Saya baru ambil fotonya dan saya kirim ke teman-teman executive board itu dari seluruh dunia. Jadi kita ada 26 negara punya perwakilan, semua ada di situ. Jadi mungkin bisa nanti saya minta nomor teleponnya Kim bisa barangkali mungkin kandidat untuk bisa diwawancarai untuk ini. Wah, keren. Terima kasih Bujo. Biar dunia tahu di Indonesia ada orang-orang hebat. Ya, nah saya bisa mungkin yang lain-lain videonya bisa dinyalain supaya saya bisa kenal. Koden saya belum kenal masalahnya. Ayo. Sudah buka semua belum? Ayo tunjukkan wajah cantik, wajah cakepnya. Ayo. Kenal saling kita. Ya jangan disembunyikan. Kita nggak tahu yang mana orangnya. Christina Joy. Ya. Bisa saling memperkenalkan diri dari mana, dari ini negara daerah mana. Koden. Oh, nggak tahu. Bisa kelamaan nggak nanti ini? Nggak tahu saya. Oke, kalau itu saya tutup deh, kalau gitu. Nggak, nanti gimana? Benny untuk Bujo bisa ingin kenal orang-orang ini perlu nggak? Saya nggak tahu. Host. Dia pribadi dulu ya. Mai tolong kirimkan Koko itu ya. Nomor telepon. Nomor teleponnya. Nanti Koden kasih. Koden yang kasih nanti ya. Ke Bujo. Ya. Ya. Oke. Ya, nanti kode supaya bisa lebih lanjut ya. Kenapa? Ya nanti nomor-nomornya kan juga ada sama Pak Roni. Oh Nanti iya. Bisa ada sama langsung. Iya. Tapi saudara, Bujo ini orang hebat, orang Indonesia satu-satunya di Amerika yang diterima di semua kalangan. Bersyukur bisa gabung hari ini. Ini pasti Tuhan yang punya rencana. Untuk grup kita ini, kita ada dari Sydney, ya, dari Sydney tadi yang Sam X itu, ya, Hengki dengan Jen, oke, Ya, dari Sydney ada, oke silakan. Kemudian siapa namanya dari sini siapa? Ya, Yang mana? Yang mana orang? mana sebentar? Mari Bu. Nah, ini, Yang Sam, yang tulisannya Sam X, Samsung X, ayo kenalan diri kalian. Ini nih Samsung X. Oh iya, tolong yang lain. Nggak tahu yang lain dari mana saya nggak tahu. Erik, ini ada Erik Darmawan. Ya, ini pengusaha muda juga. Nah ini milenial. Ayo Bujo, tangkap dia, Erik Darmawan. Ini ya. Nanti kasih nomor teleponnya. Siapa lagi? Nah ini Kawi, yang Brighton ini. Kawi, ya masukkan namanya juga. Nanti ya. Wah ini ada yang nggak keluar fotonya ya udah oke, cukup itu dulu ya. Ya oke ya. Saudara untuk gitu ya. Kenapa? Ya, Pak Benny. Ya, mau silakan. Ya. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh dibagikan firman-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan sudah menggunakan hamba-Mu. Bagi hamba-Mu Tuhan semakin dalam Tuhan dalam pekerjaan. Kami mengucap syukur untuk kerendahan hati dan sifat dan hati seorang hamba. Kami berdoa Tuhan untuk buah-buah daripada hamba-Mu yang telah tertabur Tuhan semakin berbuah Tuhan. Dan Tuhan membuat Tuhan menjadi Tuhan yang akan melindungi dan memberkati banyak orang. Terima kasih tanamkan firman-Mu dalam hati kami Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Ya, Bapak